Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi tugas final Hukum dan HAM tentang perlindungan hak asasi manusia yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Perlindungan HAM dalam undang-undang ini berdasarkan hak setiap orang untuk kemudian mendapatkan informasi yang akurat dan transparan dari lembaga negara maupun badan publik. Hal ini selaras dengan prinsip hak untuk mengetahui sebagai bagian dari hak kebebasan berpendapat dan berkumpul yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Deklarasi Universal HAM. Wajib memberikan informasi publik. Setiap lembaga negara dan badan publik harus kemudian dapat menyediakan informasi yang menjadi kewajiban untuk diumumkan, serta memenuhi permintaan informasi dari masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan, seperti rahasia negara, informasi yang membahayakan keamanan publik, atau yang melanggar hak pribadi orang lain. Terus, bagaimana prosedur permintaan informasinya? Masyarakat dapat mengajukan permintaan secara tertulis maupun elektronik, dan pihak yang dimintai harus memberikan tanggapan dalam waktu maksimal 14 hari kerja. Kemudian, dalam hal ini juga mempunyai badan pengawas. Dibentuklah Komisi Informasi Indonesia yang bertugas mengawasi, menyelesaikan sengketa, dan memberikan edukasi tentang keterbukaan informasi publik. Lantas, apa manfaat bagi perlindungan HAM? Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat memantau pelaksanaan tugas negara, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan negara yang mengacu pada kepentingan publik serta menghormati hak asasi manusia. Baik, kita masuk ke bagian kedua. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Undang-undang ini berdasarkan hak setiap orang untuk kemudian mendapatkan akses keadilan dan perlindungan hukum tanpa memandang status sosial ataupun ekonomi. Hak ini kemudian diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai instrumen internasional HAM. Ketentuan utama, siapa yang berhak kemudian mendapatkan bantuan hukum? Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, korban kejahatan, korban pelanggaran HAM, serta orang lain yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Jenis bantuan hukum yang akan diberikan. Yang pertama, mulai dari konsultasi hukum, pembuatan surat pernyataan atau akta, perwakilan dalam proses hukum, dalam hal ini pengadilan pidana, perdata, ataupun administrasi, hingga bantuan rehabilitasi bagi korban yang terdampak. Kemudian penyelenggara bantuan hukum. Penyelenggara bantuan hukum terdiri dari pemerintahan melalui kantor bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang memiliki izin, serta praktisi hukum yang sukarela memberikan bantuan. Hak dan kewajiban penerima bantuan. Penerima wajib memberikan informasi yang benar, jujur, sedangkan penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan dan memberikan pelayanan yang profesional. Lantas, apa manfaat bagi perlindungan HAM? Bantuan hukum memastikan bahwa tidak ada orang yang terpinggirkan dari proses keadilan, khususnya bagi korban pelanggaran HAM. Bantuan hukum ini menjadikan sarana untuk kemudian mendapatkan keadilan, kompensasi, serta pemulihan hak yang telah dilanggar. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu kesimpulan. Kedua undang-undang ini saling melengkapi dalam upaya melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memastikan transparansi dan akuntabilitas negara, sedangkan Undang-Undang Bantuan Hukum menjamin akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedua regulasi ini menjadi bukti komitmen negara untuk menghormati,
melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan habisnya rangkaian pemaparan yang telah saya paparkan pada malam hari ini, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Dalam hal ini saya Muhammad Arif pamit undur diri dan terima kasih atas semua perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.